Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya setuju sekali soal perampasan aset ini karena ini merupakan tuntutan dari 17+8 begitu kan ya. Ini tuntutan dari para demo ya, dari para mahasiswa untuk menuntut segera sahkan perampasan aset. Dan saya melihat bahwa Prabowo kabarnya juga memerintahkan Puan Maharani begitu kan ya di DPR untuk segera membahas itu. Dan perlu kita garis bawahi seharusnya begitu kan, seharusnya kalau DPR itu berbelit-belit misalnya seperti apa yang disampaikan Jokowi dulu begitu kan ke DPR untuk mesahkan perampasan aset. Tapi kalau toh pada akhirnya di DPR berbelit-belit, ya kenapa seorang Presiden Prabowo tidak mengeluarkan Perpu aja begitu kan ya, sebagai jalan terobosan baru atau tol baru dipercepat begitu kan ya untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Bahkan kabarnya sekarang ini ya DPR lagi siap-siap merevisi ya prolegnas ya untuk segera bahas RUU perampasan aset. Nampaknya DPR sudah mulai agak nuansanya, wajahnya begitu, dari raut wajahnya nampaknya sudah mulai ketar-ketir, mulai kepanikan yang sangat-sangat luar biasa. Ada apa? Ya karena kalau perampasan aset ini benar-benar disahkan, maka kemudian yang terjadi di situ begitu orang yang koruptor dirampas asetnya, ya. Bahkan ya kalau sudah dirampas asetnya, saya kira bisa saja ini tidak punya apa-apa begitu kan. Tapi kita lihat saja nampaknya masih bergulir di DPR. Ya, agak seru ini. Kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja apakah perampasan aset ini ya tetap dibahas atau tidak begitu. Apakah disetujui atau tidak nantinya. Makanya jalan satu-satunya bagi kami ya Prabowo itu harus segera ya membuat perpu aja begitu dibandingkan masih dibahas di DPR begitu kan ya, biar DPR setuju semua begitu kalau perpu itu dikeluarkan begitu kan. Salah satu yang menjadi tuntutan itu adalah 17+8 itu banyak yang kemudian mengatakan ini bagus begitu kan ya, ini bagus ya, artinya apa? Artinya secara tidak langsung maka tuntutan-tuntutan perampasan aset ini akan bisa segera diterapkan begitu. Salah satu yang menjadi tuntutan ini deadline pada 5 September kemarin begitu kan ya, dari 17 tuntutan itu kepada Presiden Prabowo Subianto adalah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas terbaru ya. Bahkan publikasi transparansi anggaran, gaji tunjangan, rumah, fasilitas DPR, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki KPK. Nah, inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi tuntutnya sangat bagus begitu kan ya. Hasil demo kemarin oleh mahasiswa melihat bahwa Prabowo akan menyetujui begitu kan, dan bahkan satu sisi mungkin perlu pertimbangan begitu, dan pada akhirnya orang akan mengapresiasi langkah dari apa yang dilakukan oleh demo-demo kemarin begitu kan ya. Ini harus benar-benar diberantas begitu. Biar apa? Biar korupsi tidak menjadi budaya lagi begitu di negara kita. Apalagi soal kenaikan gaji DPR. Kenaikan gaji DPR ini sudah dipangkas, yang awalnya 100 berapa juta gitu kan ya, dan sekarang sudah dipangkas menjadi 60 jutaan. Nah, lantas bagaimana di berbagai daerah? Kabarnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, terus di DKI Jakarta itu sangat tinggi yang didapatkan, ya. Ada yang mengatakan sampai 75 juta. Wah. Dalam artian tunjangan rumahnya begitu kan, ya. Ini menandakan bahwa harus revisi total ya, biar kita tahu bahwa seberapa kuat sih begitu kan ya orang-orang yang melakukan seenaknya di situ begitu kan ya. Ini kepada Ketua Umum Partai, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Ini sudah terpenuhi begitu kan ya. Dua ya, ini kepada Kepolisian Republik Indonesia, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Kabarnya ada yang 500 orang yang kemudian ditahan begitu kan ya. Nanti apakah ini sesuai dengan SOP atau bagaimana begitu. Ini kepada Tentara Nasional, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan ya pengamanan sipil. Terus kemudian kepada Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak di seluruh angkatan ya kerja ya, termasuk namun tidak terbatas pada guru. Nih,
Terus kemudian yang paling yang paling disorot begitu kan soal perampasan aset. Nah, ini sahkan tegakkan undang-undang perampasan aset. DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini ya untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi. Deadline-nya ini sampai 1 tahun begitu. Kalau toh pada hakikatnya nanti perampasan aset ini masih bergulir di DPR, jangan-jangan yang bermasalah itu bukan siapa-siapa lagi begitu kan. Mungkin DPR mungkin agak takut untuk membahas ini. Agak takut begitu kan. Kenapa? Karena yang kita lihat ini kalau dibiarkan semua institusi itu akan menjadi ladang basah, bro. Ya kita lihat saja nantinya. Saya kira ini bagus tuntutan Prabowo harus mengapresiasi langkah itu begitu kan sebagai bentuk bahwa inilah tuntutan masyarakat begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Apalagi ditambah soal ya koruptor. Koruptor dihukum mati atau apa begitu kan. Ya, ini langkah yang bagus kalau menurut saya pribadi. Makanya kebijakan apapun begitu kan ya, selain perampasan aset, selain dihukum mati koruptor, dihukum seumur hidup, itu masih menjadi budaya orang-orang melakukan korupsi. Kalau ini diterapkan perampasan aset, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ya akan lebih mengurangi begitu kan ya orang-orang yang melakukan korupsi. Orang yang sudah kaya masuk di kalangan politisi begitu tiba-tiba korupsi ya bisa dirampas asetnya di situ. Tapi kita lihat saja begitu. Prabowo juga pernah mengatakan ya soal koruptor ya, soal asetnya disita begitu kan ya. Pernah mengatakan benar atau tidak ya, mengatakan apakah adil anaknya menderita. Itu pernah kalau nggak salah pernah tersampaikan begitu kan ya, dan pada akhirnya orang akan muncul spekulasi itu begitu. Salah satunya mungkin ya ini Prabowo disebut sudah minta ya Puan segera bahas RUU perampasan aset. Nah, apakah nanti ini kan lagi dibahas ini begitu kan di prolegnas ya, apakah ini nantinya begitu kan nantinya akan menyinggung soal perampasan aset begitu. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ini meminta agar rancangan undang-undang perampasan aset dan undang-undang ketenagakerjaan segera dibahas oleh DPR. Dan ini didesak oleh masyarakat begitu kan ya, mau tidak mau ya sebagai bentuk yang meredam kekecewaan masyarakat ya perampasan aset ini harus benar-benar disahkan begitu kan. Hal inilah yang kemudian ya dalam konferensi pers Serikat Buruh begitu kan Indonesia KSPSI ya, Andi Gani juga juga meminta begitu kan ya bersama-sama begitu kan untuk menjaga dan bagaimana perampasan aset ini benar-benar diterapkan, benar-benar dibahas ya, dan benar-benar disahkan oleh DPR begitu kan ya. Dan bahkan yang menyebutkan Prabowo juga meminta Ketua DPR RI Puan Maharani ya agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Nah, kalau perampasan aset ini diserahkan, saya kira ya seperti yang lain begitu kan ya, termol yang lain, saya yakin dan saya yakinnya dia akan bisa ya, satu sisi kalau dia masuk penjara begitu kan ya, hasil koruptor bisa saja di asetnya disita semua begitu. Jangan membiarkan para koruptor itu masih beralibi. Kalau presidennya berani, saya yakin Indonesia itu akan maju begitu. Yang menjadi budaya kita itu adalah korupsi, tambang ilegal, ada oknum, itu yang punya peran penting begitu. Kalau ini dibereskan, saya yakin dan saya yakinnya negara kita akan makmur. Negara kita akan makmur. Ya nggak tahu lagi kalau presidennya takut begitu kan ya. Jadi juga Prabowo ini kabarnya begitu kan ya. Kabarnya Prabowo ini juga mendukung ya RUU perampasan aset ya. Dia mengatakan enak aja udah korupsi masih pegang aset. Maka dari ini begitu kan, kalau misalnya orang yang korupsi misalnya ya 10 miliar lah, katakan 10 miliar yang diduga begitu kan ya, yang diduga misalnya yang dikorupsi 3 miliar 4 miliar, bayar pengacara siapapun begitu kan ya, mungkin 1 miliar dan sebagainya, ini kan masih untung begitu. Saya kira perampasan aset ini harus benar-benar diterapkan. Satu sisi mungkin orang akan menolak ya perampasan aset ini. Satu sisi, kenapa? Karena bagaimana kalau sudah orang menjadi kaya, orang kaya raya begitu kan ya, tiba-tiba masuk di politik begitu kan ya.
tiba-tiba dia terjadi kena OTT atau KPK begitu hasil korupsinya, maka ini akan disita, ludes mereka begitu kan. Ini langkah yang bagus ya, makanya DPR ayo dong bantu masyarakat ya. Anda kan wakil rakyat, ayolah dukung semuanya perampasan aset ini begitu kan ya. Makanya ada yang mengatakan DPR, jangan terburu-buru dulu, tunggu saja dan sebagainya begitu kan ya. Nanti mungkin perampasan aset ini ngeri-ngeri sedap. Ya, perampasan aset ini ngeri-ngeri sedap. Lama-lama di tahun 2029 banyak orang yang tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Kenapa, Bang? Coba ongkos politiknya berapa begitu? Menjadi anggota DPR RI itu ongkos politiknya berapa? Minimal punya uang berapa begitu kan ya. Kalau tidak punya uang ya omong kosong. Tidak punya uang tiba-tiba mereka menang, omong kosong. Bisa saja begitu. Karena inilah tradisinya begitu. Kalau Prabowo ini bisa membasmi ini semua ya, apalagi politik uang, segalanya benar-benar masyarakat yang milih begitu kan ya, maka kemudian yang terjadi negara kita akan maju. Ya karena satu sisi sekarang ini kita lihat bahwa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini semuanya berlomba-lomba ingin mendapatkan suara yang paling banyak begitu kan ya. Yang sekarang ini kita lihat saja untuk menunjukkan bahwa dirinya menang atau bagaimana begitu. Tapi kalau PDIP ya mengatakan enggan terburu-buru bahas RUU perampasan aset. Nggak tahu ini ya maksudnya PDIP ini gimana begitu kan ya. Bahkan Sekretaris Jenderal ya Partai Demokrasi Indonesia Hasto Kristianto menyatakan mereka mengambil sikap buat menelaah aspek prinsip ya sebelum membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Mau dibahas mana lagi begitu kan? Mau dibahas dari A sampai Z tidak ada ketemunya begitu kan? Artinya secara tidak langsung kok dibahas. Secara tidak langsung, secara terang-terangan ya banyak yang menolak soal ini begitu. Kenapa? Karena bisa saja ini ancaman kepada dirinya di situ. Saya justru masyarakat mengapresiasi yang sangat luar biasa. Kapan lagi kalau bukan Prabowo yang bisa memberes ini semua? Ya, perampasan aset itu harus benar-benar diterapkan dong, ya. Untung tidak ada visi dan misi waktu mencalonkan diri begitu kan soal perampasan aset ini. Saya setuju dengan perampasan aset itu begitu. Jadi apakah semuanya tergantung dari dari mereka begitu kan ya, apakah tergantung dari situ semua begitu. Jadi saya kira ini sudah lama sebenarnya perampasan aset ini mau diterapkan begitu kan ya. Di era Jokowi juga mengatakan dan mendorong pengesahan perampasan aset begitu. Untung begitu kan. Untung DPR itu tidak mengesahkan. Bukan tidak mengesahkan, belum dibahas begitu kan ya. Kenapa? Kalau ini dibahas di era Jokowi, jelas orang-orang Jokowi begitu kan ya, termol-termol di situ begitu kan ya. Banyak yang kemudian asetnya disita. Noel misalnya begitu kan ya, nanti Makarim ya, yang lain begitu pasti akan kena di situ begitu. Artinya kalau perampasan aset itu benar-benar diterapkan ya di era Jokowi dulu, maka kemudian wah ngeri-ngeri sedap orang-orang mereka yang kena begitu kan. Riza Cahid coba bayangkan karena di era Jokowi paling banyak menteri-menterinya begitu kan ya yang terjaring korupsi begitu kan ya, tindak pidana korupsi begitu. Ada apa? Ya karena memang kebijakannya hanya itu aja mereka. Ya menaikkan gaji hakim, menaikkan ini, menaikkan itu, tidak efektif. Negara kita sekaya apapun orang, kalau sudah dihadapkan dengan uang dan kekuasaan, ya mereka mau. Apalagi masalah suap begitu kan. Negara kita tidak maju-maju ya seperti ini begitu. Terlalu banyak orang-orang korupsi, terlalu banyak orang-orang yang melakukan ilegal begitu kan. Coba bayangkan, kita setiap hari beli gas, ya, beli LPG, beli lewat tol atau masuk tol, ya, beli Pertamina, semuanya serba cash. Semuanya serba cash begitu kan. Apalagi beli token yang listrik begitu kan, ya. 100.000 mereka dapat berapa begitu? Kalau isi 100.000 mungkin dapatnya 70 atau 60 begitu kan. 30.000-nya kemana begitu? Coba bayangkan 30.000 kali berapa juta begitu. Anggaplah
orang yang tidak mendapatkan subsidi itu katakanlah 150 juta orang begitu. Kalikan saja 30.000. Bayangkan berapa triliun di situ begitu. Kan ngeri pada akhirnya, Bos. Ya nggak tahu lagi nih. Ini situasi dan kondisi di negara kita ya itu aja begitu ya. Semuanya ke sana ke sini kena pajak, sana sini kena pajak, rokok banyak kena pajak dan sebagainya. Kok masih rugi negara kita? Kok negara kita kok masih memastikan butuh uang sebanyak itu begitu kan? Kan ngeri sedap. Ya pasti ini tidak beres ya. Pengelolaannya pasti tidak beres ini. Harus benar-benar diperiksa begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.